Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nuraini. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 18070250079. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko kredit. Kata bank berasal dari banco dalam bahasa Italia yang dapat berarti peti atau lemari atau bangku. Konotasi kata ini menjelaskan fungsi dasar yang dijelaskan oleh bank komersial. Peran bank sangatlah besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Semua sektor usaha, baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dan dalam mengembangkan usaha. Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Bank memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, penghimpunan dana atau funding. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito. Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan. Fungsi yang kedua ada menyalurkan dana atau lending. Dalam hal ini, bank memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan. Fungsi bank yang ketiga ada memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang atau transfer, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota atau clearing, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan dalam negeri atau inkaso, letter of credit atau LC, safe deposit box, bank garansi, bank notes, traveler check, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Bank adalah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana atau surplus spending unit. Kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau defisit spending unit dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty memenuhi kewajibannya. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan atau pembiayaan, aktivitas treasury, penempatan dana antar bank membeli obligasi korporasi, aktivitas terkait investasi, dan pembiayaan perdagangan atau trade finance. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan risk adjusted return dan menjaga agar exposure risiko kredit berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko kredit baik pada level individual atau transaksi dan pada level portofolio. Untuk sebagian besar bank, kredit merupakan sumber pendapatan utama dan merupakan sumber risiko yang Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko 2007, risiko kredit adalah risiko kerugian karena potensi counterparty yang gagal memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko peminjam tidak membayar kewajibannya. Untuk banyak bank, risiko kredit adalah risiko terbesar yang ada pada bank karena biasanya margin yang dikenakan untuk menutup risiko kredit relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang dipinjamkan, sehingga kerugian kredit bisa secara cepat menghabiskan modal bank. Di samping itu, bank memiliki peran utama sebagai financial intermediation, yaitu penyalur dana pihak ketiga pada nasabah yang memerlukan untuk melakukan aktivitas produksi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Risiko kredit dapat terjadi pada berbagai segmen usaha bank, seperti kredit atau penyediaan dana, treasury, dan investasi, serta pembiayaan perdagangan. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko kredit. Kredit berasal dari kata
Kredit berasal dari kata credere, bahasa Italia yang artinya percaya. Kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan atas persetujuan pinjam-meminjam dengan suatu jangka waktu tertentu agar pegadaian atau sebagian penyedia dana dengan pihak lain sebagai peminjam atau yang membutuhkan dana berdasarkan kepercayaan. Tujuan dari manajemen resiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga resiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola resiko kredit dari seluruh portofolio serta resiko dari individu atau kredit atau transaksi. Dengan kata lain, resiko kredit adalah resiko karena peminjam tidak dapat membayar utangnya. Resiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, debitur tidak dapat melunasi utangnya. Yang kedua, obligasi yang dibeli bank tidak membayar kupon dan atau pokok utang. Yang ketiga, terjadinya gagal bayar dari semua kewajiban antara bank dengan pihak lain. Manajemen resiko kredit merupakan suatu proses di mana resiko kredit diidentifikasi, diukur, dan dikelola, termasuk monitoring, controlling, dan communication. Proses dimaksud sifatnya silikal dan dimulai sejak aplikasi kredit diterima oleh bank, dianalisa, persetujuan pemantauan, dan penyelamatan. Manajemen resiko dalam operasional bank meliputi identifikasi resiko, pengukuran, dan penilaian, dan tujuannya adalah untuk meminimalkan efek negatif resiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. Bank wajib membentuk unit organisasi khusus tujuan manajemen resiko. Resiko bank yang terbesar dalam operasinya adalah resiko pasar, atau resiko suku bunga, resiko valuta asing, resiko dari perubahan harga pasar sekuritas, derivatif keuangan, dan komoditas. Resiko kredit, resiko likuiditas, resiko exposure, resiko investasi, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko kredit. Resiko kredit merupakan kerugian yang dapat terjadi karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, baik utang pokok maupun bunga yang harus dibayarnya. Resiko akan selalu menyertai dalam proses pemberian atau penyaluran kredit, baik kepada perusahaan maupun perorangan. Berikut jenis-jenis resiko kredit. Yang pertama, resiko konsentrasi kredit. Resiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Yang kedua, ada resiko akibat kegagalan pihak lawan. Timbul karena pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang ketiga, resiko akibat kegagalan settlement. Resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Yang keempat, ada country risk. Adalah resiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara. Antara lain rasionalisasi atau pengambil alihan aset, kontrol nilai tukar, atau devaluasi nilai tukar. Beberapa jenis resiko yang termasuk country risk. Sovereign risk karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Yang kedua, ada transfer risk karena pihak asing di LN tidak dapat menyediakan atau memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu. Yang selanjutnya ada macroeconomic risk karena pihak asing di LN tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang. Jenis transaksi resiko yang timbul dari jenis transaksi. Transaksi ini dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang kedua, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Yang ketiga, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen bernilai negatif, maka pihak lawan terekspos resiko kredit dari keuangan. Yang selanjutnya ada karakteristik resiko bersifat bilateral, yaitu pertama, dalam hal ini wajar kontrak bernilai positif, maka lembaga keuangan terekspos resiko kredit dari pihak lawan.
Yang terakhir, bila nilai wajar kontra lembaga keuangan. Yang selanjutnya ada pengertian manajemen resiko. Manajemen resiko berperan penting untuk menghindari resiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Resiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Resiko menjadi kata yang tidak asing di telinga dan memiliki konotasi negatif. Contoh saja, jika kita mempunyai sebuah bisnis, namun karyawan-karyawan tidak jujur dan suka mencuri, maka ada risiko bisnis akan rugi atau kejadian yang tidak menyenangkan. Dalam sebuah perusahaan yang tertentu, terdapat aktivitas bisnis, sebuah resiko harus dikelola dengan sebaik mungkin, terlebih di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Karena resiko bisa muncul kapan saja dan beragam, dibutuhkan suatu metode atau cara untuk mengantisipasinya. Untuk dapat menanggulangi segala resiko yang mungkin terjadi, diperlukan sebuah proses yang dinamakan manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkat pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan akibat suatu resiko, serta metode yang paling tepat untuk menangani kerugian yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, aktivitas treasury, atau penempatan dana antar bank, membeli obligasi korporasi, aktivitas terkait investasi, dan pembiayaan perdagangan atau trade finance. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.